Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 ini kan bab 1 udah selesai. Jadi kita akan menuju bab kedua, yakni tentang limit dan turunan. Ini mungkin hal yang baru ya buat kalian tentang limit dan turunan. Nanti kita akan belajari ini dengan pelan-pelan lah. Oke, apa sih pengertian limit? Limit itu adalah prediksi nilai ordinat yang didapat pada suatu titik. Jadi kita nanti akan bermain dengan fungsi. Kalau ngomong fungsi berarti kamu nanti akan ketemu biasanya fx sama dengan 2x plus 4 kayak gitu. Jadi selalu ada variabel. Nah, bentuk limit sendiri itu bentuk umumnya seperti ini. Limit x mendekati a di mana fungsi fx nanti nilai a-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi sehingga nanti didapat nilai ini yang berupa L. Nah, cara gampangnya seperti ini. Di sini saya punya contoh. Limit x mendekati 5 dari 3x min 4. Berapakah hasilnya? Nah, cara gampangnya adalah kamu ya memasukkan nilai x. Nilai x ini kan 5 ke dalam fungsi. Jadi nanti kayak gini. 3 dikali 5 dikurangi 4. Maka jadinya berapa? 15 kurangi 4, 11. Jadi seperti itu limit. Cukup sederhana kan ya. Nah, pun demikian yang contoh berikutnya. Limit h mendekati 0. H mendekati 0, x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Kamu lihat yang di bawah ini adalah variabelnya h. Maka yang dimasukkan ke 0 itu adalah h, bukan x-nya. Jadi penyelesaiannya x-nya tetap x kuadrat plus 2 dikali x dikali 0 ya kan, ini hanya diganti 0, kemudian ini 0 kuadrat, jadinya x kuadrat kemudian kamu lihat 2 kali x kali 0 kan 0 kuadrat 0, maka jadinya hasilnya cuma x kuadrat aja kayak gitu. Oke, nah yang ketiga, limit x mendekati 0, 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5 per x min 1. Nah ini kan dia fungsinya berupa pecahan, sama berarti x nya ini kan 0 dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi langsung aja 3 0 pangkat 3 plus 2 0 pangkat 2 kurangi 5 per 0 kurangi 1. Baru kamu sederhanakan. 0 pangkat 3 0 kan, 0 kali 3 0, 0 pangkat 2 0, 0 kali 2 0, habiskan ini tinggal 0, berarti kan 0 dikurangi 5, jadinya kan min 5 per min 1. Jadi kalau disederhanakan jadinya min 5. Begitu tentang limit, gampang kan ya. Nah, jika sudah memahami cara bekerjanya limit, ini kita akan langsung masuk limit fungsi aljabar. Jadi di limit fungsi aljabar itu nanti ada dua jenis ya. Yang pertama ini limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati c berupa fungsi. Nah, nanti akan ada beberapa teorema yang bisa kalian gunakan untuk penyelesaian. Yang pertama, teorema pertama, jika ada limit x mendekati c konstanta di mana ini berbentuk k, jadi dia bukan berbentuk fungsi, maka hasilnya akan ini sendiri, k sendiri. Contoh kayak gini, limit x mendekati 5 dari 4 berapa? Nah, di sini kan nggak ada nilai x-nya kan? Ya kan, meskipun di sini x mendekati 5 tapi di fungsinya ini nggak ada x kan, dia bukan fungsi tapi konstanta, maka jawabannya langsung 4. Kenapa? Karena tidak ada fungsinya. Nah, teorema yang kedua, jika ada limit x mendekati c berupa x, maka sama dengan c. Artinya apa? Di sini kan x mendekati c, berarti kan c-nya dimasukkan ke dalam x. Berarti langsung jadi c. Contoh, limit x mendekati 2. Dari x adalah, ya sudah, x-nya ini berarti diganti 2. Maka jawabannya 2. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau yang di bawah, Bu? Sama, limit x mendekati min 2 dari x kuadrat plus x itu berapa? Maka di sini nilai x-nya itu diganti min 2. Jadinya min 2 kuadrat plus min 2. Min 2 kuadrat kan 4, ya kan? Min 2 kuadrat kan 4, kemudian dikurangi 2,
maka hasilnya 2. Kenapa ini berbeda dengan ini, sedangkan teoremanya nanti nilainya selalu C? Ingat, yang di dalam sini itu adalah fungsi. Jadi kalau misalkan fungsi, maka kamu harus menyesuaikan nilainya. Jadi tinggal dimasukkan kayak gitu. Oke ya. Yang ketiga, teorema ketiga. Jika ada limit X mendekati C, ada konstanta, ada fungsi ya, maka kita bisa uraikan konstantanya taruh depan. Jadi kamu tinggal menghitung limitnya aja. Nah, contohnya kayak gini, limit X mendekati 5 dari 4X kuadrat. 4X kuadrat itu kan artinya 4 dikali X kuadrat, maka 4-nya bisa saya letakkan di depan, jadinya 4 limit X mendekati 5 dari X kuadrat. Maka menghitungnya 4 ini diganti 5 kuadrat. 4 dikali 25 ya kan, sama dengan 100 kayak gitu. Jadi konstantanya ini bisa kamu letakkan di depan. Bu, kalau misalkan saya mau menghitung langsung, 5-nya langsung saya masukkan, hasilnya sama-sama 100, boleh. Ini adalah teorema. Teorema itu fungsinya memudahkan kalian untuk memahami suatu konsep. Teorema yang keempat, jika ada limit di mana ada dua fungsi, fungsinya ini operasi penjumlahan ya, maka bisa kamu uraikan, jadi diselesaikan satu persatu. Jadi misalkan ada limit X mendekati min 1 dari 2X plus 4X kuadrat, ini penyelesaiannya bisa kamu pisah, jadinya limit X mendekati min 1 2X ditambah limit X mendekati min 1 4X kuadrat. Jadi dipisah, karena apa, di sini operasinya penjumlahan. Pengurangan nanti juga sama, bisa dipisah. Nah, tinggal kamu masukkan min 1, X nya diganti min 1, 2 kali min 1, min 2 ditambah min 1 dikuadratkan 1 ya kan, 4 kali 1 4, maka hasilnya 2. Kalau mau langsung mengerjakan diganti min 1 boleh kayak gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal limit. Nah, untuk pengurangan juga sama. Nanti kamu coba sendiri ya. Hati-hati untuk pengurangan. Pun demikian untuk teorema yang keenam ya. Jika ada limit X mendekati C, di mana ini fx kali gx dia adalah perkalian, maka bisa kamu pecah, kamu pisah ya. Perkalian sendiri-sendiri. Jadi ini nah, jadinya limit X mendekati 1 2X plus 4 dikali limit X mendekati 1 X plus 1 kayak gitu. 1 2 kali 1 2 2 tambah 4 6 dikali 1 tambah 1 2, maka hasilnya 12 gitu. Nah, coba yang pembagian kamu selesaikan sama, kamu pisah. Jangan takut kalau ketemu bentuk akar, sama aja. Teorema yang ke-8, jika fungsinya ada pangkat. Jika fungsinya ada pangkat, maka pangkatnya bisa dikeluarkan atau dihitung terakhir-terakhir. Artinya kayak gini. Misal limit X mendekati 4, X min 2 dipangkatkan 3. Jadi kamu selesaikan yang dalam kurung dulu. Jadinya kayak gini. Limit X mendekati 4, X min 2 dipangkatkan 3. Nah, 4 kan dimasukkan sini, 4 dikurangi 2 kan 2, maka ini 2 pangkat 3 8. Seperti itu. Pun demikian kalau bentuk akarnya, ada bentuk akar, ada N kayak gini, N nya bisa dikeluarkan. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, saya menyelesaikannya begini, N nya ini kan 3 saya keluarkan ya kan, baru di sini limit X mendekati 4 jadi 2X plus 19, kemudian saya hitung 2, X nya diganti 4, 2 kali 4 8, 8 tambah 19 berapa, 27 ya. Nah, akar pangkat 27, akar pangkat 3 dari 27 berapa? Berapa kali berapa kali berapa, hasilnya 27. Jawabannya 3.
seperti itu. Nah, saya harap dengan kalian mengenal teorema-teorema ini akan mempermudah kamu menyelesaikan limit. Ini ada beberapa contoh soal yang saya ingin kamu menyelesaikan sendiri di buku catatanmu. Yang pertama, limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat plus 4x plus 4 per 3x min 2. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 4x min 5 per x min 1. Kira-kira berapa ya hasilnya? Adakah yang sudah menyelesaikan dan menemukan hasil seperti saya ini? Nah, kalau misalkan yang atas ketemu hasilnya 20/4 atau 10/2, berarti jawabanmu sudah benar, ya kan? Sudah benar. Nah, bagaimana yang di bawah ini, Bu? Hasil saya ketemunya 0/0 gitu loh. 0/0 berarti berapa hasilnya? Nah, kalau ketemu limit ketika dimasukkan hasilnya 0/0, maka kita harus menggunakan cara yang lain, karena tidak boleh ketemu 0/0 itu nggak boleh, harus berupa angka. Cara lainnya bagaimana? Dengan memfaktorkan, ya kan? Dengan memfaktorkan. Apa yang difaktorkan? Yang difaktorkan itu adalah fungsinya. Jadi ini saya tulis dulu, x kuadrat plus 4x min 5 per x min 1. Yang atas itu saya faktorkan. Ini materi pelajaran kelas 1 SMP juga ada difaktorkan seperti ini. Ingat nggak? Harus ingat dong. Nah, ini XX ya kan, 5 itu berarti 5 dikali 1. Di sini tandanya positif ya kan, plus 4x berarti tandanya ini harus plus, ini harus min. Nah, kalau kamu belum mahir harus kamu cek satu persatu. Jadi cara satu-satunya adalah memfaktorkan. Memfaktorkan itu supaya apa? Lihat, bentuk ini sama kan? Ketika bentuk ini sama, bisa kau coret. Nah, bisa kau coret, hilang kan? Jadinya nanti limitnya itu langsung, limitnya berupa x mendekati 1, ya kan? Soalnya yang ini langsung ini x plus 5. Jadi 1 tambah 5 hasilnya 6. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, Bu, saya nggak bisa memfaktorkan, wow, berarti kamu harus belajar lagi cara memfaktorkan. Ayo, sekarang kamu coba yang ini. Limit x mendekati 2, x kuadrat plus 3 per 3x plus 1. Yang bawah, limit x mendekati min 2 dari x kuadrat plus 5x plus 6 per x kuadrat min 3x min 10. Kamu coba, apakah ketemu hasilnya dengan benar? Oke, saya tunggu, silakan dicoba. Ini Bu Nining kasih clue cara memfaktorkannya. Semoga kamu sudah bisa mahir. Harus ada yang sama, atas bawah harus ada yang sama. Cara ngeceknya kamu ingat-ingat lagi penyelesaian persamaan kuadrat di kelas 1 atau kelas 2 atau SMP yang sudah dipelajari. Nah, yang kedua adalah limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak hingga dari fx. Kalau yang tadi pertama kan limit x mendekati c konstanta ya kan, konstanta itu artinya ada angkanya, tinggal memasukkan. Nah, yang kedua ini kita akan membahas limit x mendekati tak hingga. Dia ini nggak ada angkanya karena tak hingga itu banyak banget. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini gampang banget dan lebih simpel ya. Jadi nanti akan ada dua bentuk. Yang pertama kamu akan menemukan bentuk tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Nah, kalau mendapati limit seperti ini, maka penyelesaiannya itu gampang. Penyelesaiannya gampang. Cuman ada tiga opsi ya. Dia nanti pasti berupa pecahan, ya kan? Dia berupa pecahan. Kamu lihat di sini, dia berupa fungsi m sama n ini adalah pangkat ya, pangkat dari fungsi. Kalau misalkan
M-nya ini lebih kecil dari N, nilainya M-nya lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Kalau M sama N-nya ini pangkatnya sama, terserah mau AP-nya ini sama atau tidak, pokoknya M sama N-nya ini sama, maka jawabannya A per P. Ya, A per P. Tapi kalau M-nya pangkat yang di atas ini lebih besar daripada N pangkat yang di bawah, pasti jawabannya tak hingga. Jadi cuman ngafalkan ini aja pangkatnya. Nah, M-nya lebih kecil maka jawabannya 0. M-nya lebih besar jawabannya tak hingga. Kalau M sama N-nya sama jawabannya A per P. Gampangnya gini, kamu lihat contoh ini. Limit X mendekati tak hingga 2X per X min 1. Kita lihat variabel X. Nah, di sini X-nya pangkat berapa? Sama-sama pangkat 1 kan? Nah, berarti pakai yang mana? Ini toh. Karena pangkatnya sama, maka jadinya jawabannya A per P. A-nya berapa? A-nya itu kan yang di depan, yang atas. Berarti kan ini A-nya. 2 per P-nya berapa? Yang di depannya X bawah ini 1. Maka jawabannya 2. Kayak gitu, langsung. Enak kan? Nah, coba yang B. Kita lihat. M-nya di sini 2, ini M-nya. Ini N-nya 4. Nah, berarti gedean siapa? Gedean N ya. Berarti M-nya kan lebih kecil. M-nya lebih kecil kan? Maka jawabannya berapa? 0. Maka langsung 0. Kayak gitu. Ini Bu, nggak direken, nggak usah. Kita langsung pakai ini aja. Nah, yang C. Bagaimana bentuk yang C ini? Duh, ini X-nya banyak sekali. X-nya banyak sekali, saya berarti harus cari MN-nya bagaimana. Nah, kalau misalkan dia masih terurai berupa perkalian, harus kamu kalikan terlebih dahulu. Jadi kalau kayak gini, saya harus mengalikan terlebih dahulu. Nah, mengalikannya bagaimana? Ya biasain loh, Rek. Perkalian kayak gini loh, masih ingat kan ya? Ininya X kuadrat plus 4X min 2X min 8 per X kuadrat min X, gini kan. Nah, kita rapikan terlebih dahulu, jadinya X kuadrat plus 2X min 8 X kuadrat min X. Nah, kalau sudah ketemu bentuk ini, kau lihat M sama N nya bagaimana. M sama N nya sama. Nah, berarti pakai yang mana? Ini toh, kalau sama berarti A per P. Depannya ini 1, bawahnya ini 1, maka jawabannya 1. Begitu. Bisa kan ya? Teruntuk kalian yang masih semangat mengerjakan limit, nah ini coba kamu kerjakan sendiri. Ada 3 soal limit tak hingga. Limit tak hingga kamu selesaikan dengan cara tadi. Kamu tentukan pangkatnya dulu, M sama N nya bagaimana. Ingat, kalau ketemu seperti ini harus kamu kalikan terlebih dahulu. Pun demikian yang ini, dia harus diuraikan. Kalau ada 1 min X kuadrat, berarti kan sama dengan 1 min X kali 1 min X. Jadi kamu harus mengalikan terlebih dahulu. Selamat mencoba ya, pasti bisa kok. Oke, saya ingatkan lagi ya, bahwasanya kalau penyelesaiannya seperti ini hanya bisa dilakukan kalau bentuknya limit X mendekati tak hingga, ya kan? Kalau dia bukan tak hingga, artinya ada angka atau konstanta di sini, maka kamu harus penyelesaiannya dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan ke dalam fungsi. Kalau sudah disubstitusikan hasilnya 0 per 0, maka penyelesaiannya harus kamu faktorkan seperti contoh di awal. Tapi kalau untuk tak hingga boleh pakai ini, cara ini langsung, asalkan fungsinya di sini berupa pecahan ya. Next, untuk berikutnya, kalau ada bentuk tak hingga, min tak hingga, dapat diselesaikan dengan cara ini. Kalau ada limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R, kamu harus melihat nilai A sama P yang di depan ini. Kalau nilai A sama P-nya, ini sama-sama X kuadrat ya. Kalau A sama P-nya sama, maka jawabannya adalah B min Q per 2 akar A.
Kalau misalkan A-nya lebih besar daripada P, misalkan ini 3, ini 1, maka jawabannya tak hingga. Tapi kalau A-nya lebih kecil daripada P, maka jawabannya min tak hingga. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini ada contoh limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus 2X plus 5 dikurangi akar X kuadrat min 3X plus 3. Kita lihat A sama P-nya. A sama P-nya bagaimana? Sama kan? Nah, kalau A sama P-nya sama, berarti kita penyelesaiannya pakai rumus ini kan. B min Q per 2 akar A. Ya kan? Nah, A itu yang mana? Di sini kamu harus uraikan. A-nya 1, B-nya 2, ya kan? Di sini P-nya 1, Q-nya min 3. Udah tinggal dimasukkan. T2 min 3 per 2 akar 1. T2 plus 3 per akar 1 tetap, maka jawabannya 5 per 2. Seperti ini ya. Jadi kamu harus perhatikan dulu bentuknya, kemudian kamu lihat nilai A sama P-nya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini juga dikurang, tapi di sini akar, di sini belum ada akarnya. Nah, kalau menemukan soal semacam ini, yang di depan ini, fungsi yang di depan harus kamu ubah dalam bentuk akar. Cara mengubahnya gampang. Jadinya gini, akar X plus 1 kuadrat min, yang ini sama, X kuadrat plus 3X plus 5. Ini harus diubah, ada akarnya. Nah, kalau ada akar, pasti ada pangkat kan ya, pangkat 2 kan, karena kalau ada akar pangkat kan hilang jadinya ini. Jadi kita ubah ini dulu. X plus 1 kuadrat itu sama dengan X plus 1 dikali X plus 1. Ini tetap memang harus sabar mengerjakannya karena kita harus mengubah bentuk. Jadinya X kuadrat plus X plus X plus 1 min X kuadrat plus 3X plus 5. Ini jadinya X kuadrat plus 2X plus 1. Yang ini masih tetap X kuadrat plus 3X plus 5. Oke. Kalau sudah seperti ini, dicek nilai A sama P-nya bagaimana. A-nya 1, P-nya 1, sama kan? Karena A sama dengan P, berarti kita pakai rumus apa? Sama, B min Q per 2 akar A. A-nya 1, B-nya 2, ya kan? P-nya 1, Q-nya 3. Udah, tinggal disubstitusikan. Berarti 2 min 3 per 2 akar 1 sama dengan min 1 per 2. Mengerjakan matematika itu memang harus sistematis, jadi tidak ada cara yang dilompati, jadi ada tahapannya. Jika misalkan kamu menguadratkan ini nggak bisa langsung, maka kamu harus menulis tahapannya. Kalau bisa langsung nggak apa-apa, tapi kalau tidak, alangkah baiknya kamu tulis step-stepnya. Dan matematika akan lebih mudah ketika kamu nggak hanya mendengarkan, tapi juga mencoba mengerjakan, kemudian mencocokkan. Itu adalah fase untuk mempelajari matematika. Jadi ilmu yang tidak bisa dihafalkan matematika itu. Selamat mencoba. Sebelum kamu menyelesaikan latihan yang akan saya berikan, ini ada satu lagi contoh. Limit X mendekati tak hingga, tapi bentuknya seperti ini. Akar X plus 2 min akar X min 1. Di sini, di kedua ruas, itu tidak ada kuadratnya kan? Sedangkan tadi di rumusnya itu kan, dia harus berbentuk seperti ini kan? Ya kan? Harus ada X kuadratnya supaya tahu nilai A sama P-nya. Sedangkan di soal ini, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah soal ini dikali dengan sekawan, ya, dengan sekawan. Jadi kayak gini nulisnya nanti. Saya tulis dulu soalnya. Dikali sekawan. Sekawan itu berarti kan lawannya ini.
Kalau di sini min berarti plus. Nah, atas sama bawah ini harus sama. Nah, dikalikan terlebih dahulu. Kalau sudah dikalikan terlebih dahulu, kamu lihat kalau saya punya ini dia sama, pengaliannya sama, bentuk sederhananya itu akarnya hilang. Jadi kalau misalkan akarnya hilang, berarti kita tinggal nulis kayak gini aja. X plus 2 min X min 1. Jadi akarnya hilang langsung. Ya, akarnya hilang langsung. Yang bawah tetap. Oke. Karena sama. Kok ini min? Dari mana min? Karena min kali plus adalah min. Akar sama akar hilang. Sampai sini mudeng ya. Nah, kalau sudah kamu lepas kurungnya, jadinya ini kan X plus 2 min X plus 1 ya toh. Yang bawah tetap, yang bawah jangan diubah-ubah. X kurangi X habis, 2 tambah 1 3, jadinya ini 3 per. Nah, bentuknya sampai ketemu seperti ini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka harus kamu bagi, dibagi X ya, dibagi X. Jadinya kayak gini. 3 per dibagi akar X. Kenapa dibagi akar X? Karena di sini yang di dalam akar itu adalah X ya, variabelnya X. Per ini juga sama, dibagi akar X, karena sudah dalam akar maka langsung semuanya dibagi X per X min 1 per X. Nah, X nya tadi bentuk limitnya itu kan tak hingga ya kan, bentuk X nya mendekati tak hingga, maka ini kalau saya ubah jadi tak hingga itu kan jadinya 3 per tak hingga per X bagi X kan 1 plus 2 per tak hingga gini kan, ditambah 1 min 1 per tak hingga. Agak ribet ya Bu, panjang. Iya memang agak ribet panjang. Nah, sesuatu kalau dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Maka ini 0 per, ini kan 0, 1 tambah 0 berarti kan 1. Akar 1 adalah 1, ya kan? 1 dibagi tak hingga 0, 1 dikurangi 0 1, akar 1 1. Maka jawabannya 0 per 2, maka hasilnya adalah 0. Begitu. Ya. Selalu stepnya seperti ini. Coba kamu pahami untuk menyelesaikan soal-soalnya. Mana ya soalnya? Nah, nih soal yang perlu kamu selesaikan. Ada 4 soal. Kamu tulis tahapan-tahapannya. Yang ini contoh ini pengerjaannya seperti contoh sebelumnya. Kalau yang ini karena dia sudah punya X kuadratnya, berarti kamu harus kamu tetap langsung, jadi tentukan nilai. Kalau di sini A B sama P Q ya kan. Kalau misalkan B sama Q-nya nggak ada, berarti dianggap 0. Kalau nggak ada dianggap 0. Kemudian yang poin C, kamu perhatikan X kuadratnya A sama P-nya sama, berarti pakai rumus. Nah, kalau yang keempat ini, yang sebelah kiri belum akar kan? Nah, kalau belum akar, maka kamu ubah dalam bentuk akar terlebih dahulu. Selamat belajar, semoga bisa. Karena matematika itu bukan hanya orang pintar yang bisa, tapi mereka yang mau nyoba dan berlatih, maka akan terbiasa. Semoga videonya bisa membantu proses pembelajaran kalian. Terima kasih.